Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, Bu Ulfa. Pagi, Mas. Oke, di sini kita akan melakukan sesi konseling karena kemarin Bu Ulfa sudah menghubungi saya untuk minta melakukan konseling bersama dengan saya. Jadi di sini kita akan melakukan konseling secara online atau daring. Sebelumnya Bu Ulfa, sudahkah pernah Bu Ulfa melakukan sesi konseling di sekolah atau di kampus? Belum, Belum pernah. belum pernah. Jadi sudah tahu apa itu konseling? Konseling, setahu saya sebuah wawancara yang dilakukan untuk eh, menyelesaikan masalah dari salah satu anggota wawancara itu. Oke, jadi konseling, konseling itu bukan hanya wawancara saja. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang ahli, ini dalam artian guru BK atau konselor, kepada seorang klien, kalau di sekolah ya seorang siswa yang sedang mengalami permasalahan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dari konseling dan klien. Yaitu dalam sesi konseling ini siswa atau klien memang diarahkan agar bisa mandiri dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri. Oke, bisa dipahami ya Mbak Ulfa ya. Ya, bisa. Kemudian dalam konseling terdapat beberapa asas yang harus kita junjung bersama, yaitu antara lain asas kerahasiaan, yaitu setiap rahasia yang diungkapkan oleh klien yang memang menjadi rahasia harus dijaga bersama, jadi tidak boleh disebarluaskan. Kemudian asas keterbukaan, jadi seorang konselor atau siswa atau konseling ketika sedang melangsungkan sesi konseling nanti silahkan terbuka apa adanya. Ketika ditanya silahkan dijawab dengan apa adanya. Kemudian ada asas kekinian dan asas kenormatifan dan yang lain-lain. Oke, bisa dipahami ya Mbak Alfa ya. Bisa. Sebelum kita masuk ke sesi konselingnya, silahkan Mbak Ulfa memperkenalkan diri, nama lengkap, nama panggilan, alamat, sekolah, dan hobinya. Perkenalkan, nama saya Ulfa Rizky Putri, biasa dipanggil Ulfa. Rumah saya di Pucang Sawit. Saya sekolah di Saya seorang mahasiswa di Pendidikan Bahasa Indonesia semester 7. Hobi saya bermain game. Hobinya bermain game. Mbak Ulfa, sebelum melakukan sesi konseling pagi hari ini, tadi Mbak Ulfa sudah melakukan aktivitas apa saja? Jadi saya bangun untuk sholat subuh. Setelah itu saya sedikit olahraga. Lalu saya tidur lagi. Terus saya bangun. Terus saya mengerjakan skripsi. Oh, sudah terakhir berarti ya. Oke, baiklah, kita akan masuk ke sesi berikutnya. Apakah Mbak Ulfa sudah siap? Sudah. Oke, silahkan Mbak Ulfa bisa menceritakan permasalahan yang sedang Mbak Ulfa alami secara detail dan jelas. Silahkan. Jadi saya sudah 21 tahun dan Hmm. selama 21 tahun juga saya belum pernah uh, berangkat ke sekolah atau ke kampus sendiri. Maksudnya adalah naik motor. Hmm. Jadi selama 21 tahun itu saya kalau kemana-mana diantar sama orang tua saya, terutama sama bapak saya. Kalau mau ke warung juga diantar bapak, kalau mau makan juga diantar bapak, kemana-mana diantar bapak. Nah, eh, saya sudah beberapa kali eh, belajar untuk naik motor, tapi karena suatu kendala, jadi itu saya berhenti itu apa? Belajar naik motor. Jadi saya pernah belajar naik motor di SMP kelas 1 2 3 itu walaupun tidak terlalu rutin tapi saya sering
belajar naik motor itu, tapi tidak di jalan. Ketika SMA saya hanya naik motor di kelas 1 SMA. Setelah itu saya tidak naik motor lagi, tidak latihan naik motor lagi karena motor bapak saya rusak. Jadi tidak bisa digunakan untuk saya yang mau latihan. Sedangkan motor ibu saya itu dipakai dari pagi sampai sore. Nah, ketika ibu saya pulang, saya tidak berani naik motor. Saya tidak berani uh, latihan naik motor menggunakan motor ibu saya karena sudah sore, sudah surup. Jadi saya takut. Oke, jadi Mbak Selama Ulfa, ini saya kalau ke kampus gitu saya sama teman saya, sama orang tua saya atau naik Grab. oke, jadi Mbak Ulfa mengalami permasalahan Mbak Ulfa belum bisa mengendarai sepeda motor sendiri ya. Ya, Oke, kira-kira Mbak Ulfa sudah berapa lamakah Mbak Ulfa apa itu namanya belum bisa mengendarai sepeda motor atau pertama kali mencoba sepeda motor sampai saat ini sudah berapa lama? saya pertama kali mencoba naik sepeda motor itu mungkin kelas 1 SMP tahun 2012. Itu 2012, tapi saat itu masih belum rutin Mas, dan itu cuma dilakukan di sekolah, di SMP. Jadi saya waktu jemput mas saya itu sama bapak saya gitu diantar sampai gerbang, terus habis itu saya naik motor sendiri ke kelasnya mas saya itu. Oke, Mbak Ulfa, selama dari SMP sampai saat ini, karena belum bisa ya, bagaimana Mbak Ulfa mengatasi permasalahan tersebut untuk mencoba agar benar-benar bisa naik motor sendiri? Apa usaha yang sudah Mbak Ulfa lakukan? Beberapa kali saya sudah latihan naik motor ya mas bersama teman saya, tapi memang karena saya tuh takut gitu mas, jadi beberapa kali juga saya tuh ngerasa takut kalau mau belok atau kalau mau nyebrang itu saya takut, jadi saya gampang menyerah gitu, jadi udah gitu aja. Oke, terus Mbak Ulfa ini kan belum bisa naik sepeda motor lah. Siapa saja yang mengetahui hal itu? Gimana Kan Mbak Ulfa belum bisa naik sepeda motor. Nah itu siapa saja yang ya? mengetahui kalau Mbak Ulfa itu belum bisa naik motor? uh, Satu angkatan saya tahu mas, Oh gitu. Terus waktu di keluarga juga jadi tahu. saya satu-satunya mahasiswa di angkatan saya yang belum bisa naik motor. Oke. Ya, teman-teman udah tahu semua ya. Oke, ketika apa itu dengan Mbak Ulfa dari belum bisa naik motor kemudian berusaha untuk latihan terus meskipun hari ini masih belum bisa, itu ada perubahan nggak? Ada sih mas. Hmm. Setidaknya tuh saya bisa ya tahu gitulah mas cara ngegas motor, tapi walaupun nggak sejago teman-teman yang lain, tapi saya bisa naik motor jalan lurus gitu bisa. Oke. Walaupun masih kesendat-sendat kalau ada motor gitu masih kaget. Baik, saya Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, coba Mbak Ulfa itu ketika saat ini kan belum bisa sampai saat ini belum bisa naik sepeda motor. Mbak Ulfa, Ya, ketika permasalahan tersebut terselesaikan, apa yang akan terjadi Mbak Ulfa? Maksudnya keadaannya bagaimana? ya mungkin orang tua saya akan membelikan saya motor, Hmm. kemudian saya akan hmm, saya akan lebih sering dimintai tolong orang tua saya untuk beli lauk atau mengantar kemana gitu. Jujur saya menunggu momen itu. Saya menunggu momen ketika orang tua saya tuh minta tolong diantar kemana atau minta tolong dibeliin apa gitu. Saya nunggu nunggu itu, nunggu apa namanya momen itu. Saya juga nunggu momen ketika saya membalas budi teman-teman saya. Jadi saya tidak hanya menggonceng tapi juga saya memboncengkan mereka. Oke,
baik, ketika Mbak Ulfa bisa melakukan itu semua, keinginan Mbak Ulfa itu semua, pasti kan ada perbedaan dari yang sebelumnya. Nah, itu apa yang Mbak Ulfa, ada perbedaan apa yang dialami? Bedaan apa ya, Mas? Dari yang sebelumnya belum bisa, kemudian bisa sampai bisa kunjungi orang tua, bisa balas budi ke teman-teman yang lain. Ini ada perasaan lebih menyenangkan atau Ya, heeh. Lebih menyenangkan sih, Mas. Lebih senang, lebih lebih bangga sama diri sendiri, bisa bisa kemana-mana sendiri, bisa lebih mandiri. eh, Mbak Ulfa, pernahkah Mbak Ulfa sebelum hari ini kan belum bisa kan? Pernahkah Mbak Ulfa itu bersepeda sendiri, sepeda motor sendirian? Sudah pernah Belum pernah, mengalami? Belum pernah. Oke, belum belum pernah. pernah. Jadi setiap naik sepeda harus ditemenin. Ya, Oke, karena Mbak Ulfa belum bisa naik sepeda motor dan belum berani naik sendiri. Sekarang saya akan melakukan sebuah penskalaan. Kan skala. Skala ini akan saya buat antara skala 1 sampai dengan skala 5. Oke. Jadi skala satu itu merupakan keadaan yang benar-benar Mbak Ulfa itu belum bisa dan belum berani untuk naik sepeda motor. Kemudian skala 5 yaitu posisi atau keadaan Mbak Ulfa itu sudah bisa naik sepeda motor, bisa kemana-mana, bisa ke kampus sendiri, bisa diberikan sepeda motor. Oke, bisa dipahami. Nah, di antara skala 1 sampai dengan skala 5 saat ini itu Mbak Ulfa itu berada di skala berapa? 2. Oke, skala 2. Apa perbedaan antara skala 1 dengan skala 2? Eh, di skala satu menurut saya di skala satu itu tidak benar-benar tidak bisa naik motor, Hmm. tapi di skala 2 itu tahulah sedikit-sedikit eh, sedikit-sedikit tentang apa ya, naik motor gitu. Misal kalau nanjak giginya berapa, kalau turun Oke. giginya berapa, harus direm atau harusnya apa gitu. Saya tahu, tapi saya masih belum bisa menerapkan itu. Saya masih takut, tapi tidak terlalu takut seperti dulu juga. Oke, Mbak Ulfa. Karena Mbak Ulfa tadi mengatakan berada di skala 2. Ya, antara 1 sampai 5, Mbak Ulfa mengatakan berada di skala 2. Nah, Mbak Ulfa ingin beranjak dari skala 2 ke skala berapa? Saya ingin ke skala 4. Skala 4. Oke, skala 4 dan skala 2. Apa perbedaan antara skala 2 dan skala 4? Di skala 4 itu menurut saya sudah bisa dipercayai oleh orang tua saya untuk mengendarai motor. Jadi orang tua saya akan membelikan saya motor. Hmm. Saya juga sudah sedikit saya juga sudah cukup berani untuk naik motor sendiri, tapi saya belum berani jika harus naik motor ke luar kota. Gitu. Oke, kira-kira Mbak Ulfa, berapa lama Mbak Ulfa akan bisa mencapai ke skala 4? Kan tadi berada di skala 2. Nah, kira-kira berapa lama Mbak Ulfa itu bisa merealisasikan benar-benar bisa sampai ke skala 4? Berapa minggu, berapa Mungkin bulan? uh, jika saya latihan terus-menerus, jika saya latihan rutin lagi, mungkin 1-2 bulan saya sudah bisa naik ke skala 4. Ya, sekitar antara 1 sampai 2 bulan. Nah, untuk mencapai skala 4 tersebut, apa usaha yang akan Mbak Ya. Ulfa lakukan? Jadi beberapa kali teman saya menawarkan Hmm? untuk mengajari naik motor. Beberapa teman saya. Jadi tidak hanya satu, Mas. Jadi ada teman saya yang di kos belakang kampus, ada teman saya yang di rumahnya di mana lupa,
di sana di dekat SMA saya. Jadi Ya. eh, mungkin saya bisa latihan rutin naik motor di belakang kampus atau bisa naik motor rutin di yang jika saya ingin lebih menantang, saya bisa Hmm. eh, bersama teman saya latihan di yang di sana di dekat SMA saya gitu. Karena jalanannya lumayan rame di sana. Kalau di belakang kampus mungkin rame tapi tidak banyak truk, tidak banyak bis gitu. Jadi ingin lebih tantangan yang ramai gitu ya. Dulu Mbak Ulfa SMA-nya mana? SMA 6 Solo. Oh, SMA 6 Solo. Oke. Nah, Mbak Ulfa malah pengen yang jalan rame-rame itu. Oke, tadi Mbak Ulfa ingin apa, ingin berusaha dan mencapai ke skala 4 antara 1 bulan sampai 2 bulan. Gitu ya. Jadi usaha Mbak Ulfa sudah mengatakan bahwa ada beberapa usaha yang akan Mbak Ulfa lakukan. Dan kemudian saya minta pada Mbak Ulfa untuk usaha tersebut bisa dituliskan di selembar kertas atau di catatan, terserah biasanya Mbak Ulfa mencatatkan catatan penting di mana. Yang penting itu merupakan catatan Mbak Ulfa kalau dan impian Mbak Ulfa apabila Mbak Ulfa itu punya harapan ingin naik sepeda motor, ingin benar-benar bisa naik sepeda motor. Lalu usaha-usaha itu bisa menjadi pengingat kepada Mbak Ulfa agar Mbak Ulfa itu betul-betul bisa melakukan usaha tersebut. Jadi sampai Mbak Ulfa bisa benar-benar naik sepeda motor. Jadi nanti saya ingin Mbak Ulfa menuliskan usaha tadi di selembar kertas. Coba Mbak Ulfa urutkan kembali dari nomor 1, usaha yang ingin Mbak Ulfa lakukan apa? Yang pertama saya ingin latihan naik motor bersama teman saya. Yang dengan teman. Terus Dengan teman. ada lagi? Ada. Yang kedua, setelah saya cukup mahir untuk Hmm. untuk naik motor, saya Hmm. akan naik motor bersama orang tua saya, sama Hmm. ayah saya. Hmm. Jadi eh, agar orang tua saya itu tahu kalau saya sudah bisa naik motor walaupun sedikit-sedikit gitu. Hmm. Terus ada lagi? Sudah. Ya, ada 2 ya berarti ya. 2. Kemudian coba Mbak Ulfa membayangkan, memikirkan keadaan di mana Mbak Ulfa itu wah udah bener mahir naik sepeda motor, udah bisa ke sana kemari, bonceng orang tua, bisa bonceng teman-temannya, bisa beli ke sana kemari, naik sepeda motor sendiri. Nah, itu coba Mbak Ulfa bayangkan, apa yang akan terjadi, apa yang Mbak Ulfa rasakan. Saya akan senang sih Mas karena eh, setelah 21 tahun saya bisa naik motor dan saya juga bisa membantu orang tua saya. Mungkin perasaan senang senang yang sangat senang gitu. Ya, berarti sangat senang sekali, gembira malah ya. Bisa naik sepeda motor sendiri, bisa kemana-mana. Ya. Oke, tadi Mbak Ulfa sudah merencanakan bahwa di antara 1 bulan sampai 2 bulan Mbak Ulfa akan berusaha agar benar-benar bisa naik sepeda motor sendiri. Nah, semoga apa yang Mbak Ulfa usahakan dari 2 usaha yang akan Mbak Ulfa lakukan, Mbak Ulfa bisa benar-benar menjalani usaha tersebut sehingga bisa naik motor sendiri dan bisa ngantar orang tuanya kemana-mana dan bisa beli apalah di tempat manapun. Ya. Oke, sekarang karena sudah hampir selesai, apakah Mbak Ulfa ingin ada hal yang ingin disampaikan sebelum sesi konseling ditutup? Cukup cukup sih Mas. Ya, Mbak Ulfa sekali lagi silahkan Mbak Ulfa nanti mencatatkan usaha-usaha yang Mbak Ulfa akan lakukan. Sebelumnya akan saya tanya, kapan kira-kira 2 usaha tadi akan Mbak Ulfa lakukan? Eh
Mungkin minggu depan, Mas. Oke, minggu depan. Hari Senin. Pastinya hari apa? Karena Senin itu saya ada acara ke kampus, Pak. Hmm, Hari Senin itu, Mas. Hari Senin saya akan latihan dengan teman saya yang rumahnya di belakang kampus. Oke, hari Senin di belakang kampus. Oke, jadi benar-benar terus bisa dilaksanakan, harus bisa diusahakan agar keinginan atau harapan antara 1 bulan sampai 2 bulan bisa tercapai. Jadi semoga Mbak Ulfa benar-benar bisa berusaha dengan maksimal, bisa kemudian berhasil, bisa naik motor sendiri, berani ke jalan raya, berani kemana-mana. Semoga benar-benar keinginan Mbak Ulfa itu benar-benar tercapai. Oke, Amin. baik. Sekian dari saya. Dari konseling hari ini kita cukup sekian. Nanti kita akan lanjut di pertemuan yang akan datang ketika Mbak Ulfa sudah benar-benar melakukan usaha yang Mbak Ulfa katakan tadi, dan saya akan mencoba untuk mengecek apakah di antara 1 bulan sampai 2 bulan Mbak Ulfa sudah benar-benar bisa naik sepeda motor sendiri. Oke, bisa ya? Bisa. Oke, sekian dari saya. Banyak salah katanya saya mohon maaf. Apabila nanti ada hal yang perlu ditanyakan lagi, silahkan menghubungi saya. Sekian dari saya, terima kasih atas partisipasi dari Mbak Ulfa. Semoga usaha yang akan Mbak Ulfa lakukan bisa berhasil sehingga bisa naik sepeda motor sendiri. Ya, sekian dari saya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.